Assalamualaikum sahabat. Fitnah. Mungkin kita sering mendengar kata-kata tersebut. Kata ini mungkin akan terdengar biasa saja bagi kita semua. Fitnah bukan hanya sebuah kata yang biasa, tapi kata ini memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang. Dan kata ini seperti virus yang menyebar dengan cepat, bahkan tanpa persentuhan sekalipun. Cukup berinteraksi dengan orang-orang tersebut, kita akan ikut terjangkit oleh kata ini. Fitnah adalah tuduhan palsu yang sengaja disebarluaskan karena untuk merusak nama baik seseorang ataupun kelompok. Fitnah bisa disebarkan lewat ucapan, tulisan, ataupun gambar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Fitnah adalah sebuah perbuatan yang sangat tercela. Fitnah adalah perbuatan yang tidak mencerminkan intelektualitas seseorang ataupun kelompok, karena fitnah memang didasari oleh emosional dan informasi yang disebarkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenapa fitnah begitu negatif dan menghancurkan? Bahkan di dalam agama Islam, kekejaman fitnah melebihi kekejaman pembunuhan. Mari kita pelajari sebentar. Bayangkan kalian pernah merasa sakit hati, hancur, dan merasa diri kalian tidak berdaya. Nama kalian tercemar oleh tuduhan-tuduhan palsu, hingga kalian terbungkam dan tidak bisa berbuat banyak. Kalian stres dan putus asa. Kalian bertanya, kenapa hidup yang seperti ini terjadi kepadaku? Tenang, kalian tidak sendirian. Masih banyak orang yang mengalami hal yang demikian, dan orang yang mengalami hal ini tidak salah. Karena memang informasi yang disebarkan bukan informasi yang benar. Dalam hal ini, fitnah memiliki dampak yang begitu menghancurkan, dan kekejiannya melebihi pembunuhan. Mari kita ulas satu persatu. Fitnah bagaikan virus yang dapat menyebar di berbagai kalangan tanpa kita bersentuhan langsung. Cukup dengan berinteraksi dengan orang tersebut, maka fitnah itu menyebar dengan cepat. Fitnah didasari oleh informasi yang salah, membuat orang yang termakan informasi ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap orang yang dituduh itu. Rasa ketidakpercayaan ini menimbulkan kerusakan antar individu, menciptakan permusuhan dan kebencian. Keluarga, teman, dan rekan kerja akan menjauhi kita karena informasi yang mereka terima salah. Reputasi dan martabat kalian tercoreng. Citra yang baik yang kalian bangun bisa hancur dalam sekejap oleh informasi yang salah. Individu yang difitnah dapat mengalami diskriminasi dan pengucilan dari lingkungan sosial. Fitnah dapat memicu kemarahan dan kebencian yang dapat berujung pada kekerasan bersifat fisik maupun verbal. Fitnah ini terjadi di antar kelompok. Tidak hanya kekerasan antar individu, bahkan bisa terjadi peperangan, dan kestabilan sosial akan terganggu. Fitnah sebagai penebar informasi yang palsu membuat kerugian ekonomi, baik secara individu, kelompok, bahkan ekonomi suatu negara. Bayangkan kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian mendapatkan fitnah dari rekan kerja kalian. Nama kalian tercemar, kalian dipecat karena informasi yang tidak benar. Kalian mencoba menempuh jalur hukum, dan biaya untuk menempuh jalur hukum ini tidak gratis. Efek ini tidak akan berhenti sampai di situ. Kerugian di kedua belah pihak tidak akan berhenti, apalagi jalur hukum di Indonesia sangat mahal, dan untuk kasus yang berhubungan dengan suatu perusahaan akan dikenai biaya yang cukup sangat mahal. Fitnah yang disebarkan untuk perorangan atau kelompok pasti akan berdampak pada kestabilan ekonomi. Para investor tidak akan mau berinvestasi di suatu daerah bila daerah tersebut tidak stabil. Salah satu gangguan kestabilan adalah persaingan yang tidak sehat antar elit politik. Timbul kecurigaan dan fitnah antar elit politik. Hal ini juga yang memicu terhambatnya pembangunan di dalam negeri, di mana para elit politik tidak mau bersinergi dalam membangun negeri. Mereka bersaing merebut hati rakyat dengan cara memfitnah para lawannya. Alih-alih melakukan kritikan, tapi yang terjadi malah membuat kegaduhan dalam negeri. Kritik tanpa dasar yang kuat
tidak akan memberikan solusi yang memuaskan, dan kepercayaan masyarakat dan investor akan menurun. Dan itu terjadi karena informasi yang tidak berdasar. Kalau sudah tidak stabil, siapa yang akan menanggung bebannya? Pasti kita sendiri. Selain dampak sosial dan ekonomi, fitnah memberikan dampak yang besar bagi individu, termasuk psikologis individu tersebut. Karena isolasi, diskriminasi, dan kerugian ekonomi yang cukup besar, korban fitnah mengalami stres. Karena korban fitnah merasa diri mereka tidak percaya, stres yang berkepanjangan membuat mereka menjadi depresi. Beberapa dari mereka mungkin akan mengambil jalan pintas. Pikiran mereka kacau, tidak bisa berpikir secara rasional. Ada yang meminta bantuan paranormal, dan bahkan mungkin mereka mengakhiri hidupnya sendiri. Mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar yang harus mereka tempuh. Maka mereka memilih jalan pintas untuk mengakhiri siksa fitnah ini. Kasihan ya? Memang kasihan. Tapi itu semua sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Lantas, bagaimana kita harus melangkah ketika semua jalan sudah tertutup bagi kita? Langkah awal kita dimulai dari diri sendiri, yaitu kita perlu berdamai dengan keadaan kita. Kita harus menerima bahwa kita berada dalam situasi yang rumit. Selanjutnya, kita perlu melakukan verifikasi data terhadap informasi yang telah terlanjur tersebar atau bertabayun. Namun, bila itu semua sudah kalian lakukan, kalian perlu kembali ke mode awal, yaitu berdamai dengan keadaan. Cara berdamai dengan keadaan bisa melalui meditasi, yoga, atau bisa menganggap bahwa ini adalah sebuah takdir. Dan bila kita sudah bisa menerima, kita lakukan self-control. Kita memang dibungkam, kita memang terisolasi, tapi kita masih mempunyai kebebasan. Kita bebas mengambil sikap. Kita harus mengetahui bahwa fitnah yang terjadi di luar kontrol diri kita. Namun, kita bisa mengendalikan diri kita dan mengambil sikap dalam menghadapi fitnah ini. Entah itu kalian bertahan atau meninggalkan ujian ini, kalian bebas memilihnya. Berilah alasan yang sangat bermakna dalam mengambil sikap terhadap situasi ini. Dan setiap sikap kita membawa kita kepada konsekuensi yang harus kita tanggung, meskipun kita telah menjadi korban fitnah. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang lemah, karena di setiap diri kita memiliki hal yang unik. Keunikan ini bisa kalian jadikan sebagai jalan kalian untuk bisa maju menjadi lebih baik. Kalian tidak perlu memikirkan hal yang di luar kontrol diri kalian. Biarkan mereka mengalir seperti air. Ingat, ada hukum sebab akibat yang berlaku di dunia ini. Setiap perbuatan pasti ada balasannya yang harus mereka tanggung. Dan dikala kita sudah terbungkam, maka balaslah dengan perbuatan yang bijaksana. Itu lebih baik daripada kalian balas dengan hal yang sama. Namun itu semua tergantung oleh diri kalian sendiri. Yang jelas dan yang pasti, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.